Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semuanya pada sehat walafiat dan diberi kemudahan untuk terus belajar dan semangat belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai tes wawasan kebangsaan. Semoga teman-teman semangat untuk terus belajarnya ya. Untuk seri ini kita akan belajar sejarah lahirnya Pancasila. Teman-teman, saya sampaikan soal yang akan kita keluarkan hari ini termasuk soal yang wajib keluar di setiap ujian-ujian, baik itu ujian CPNS ataupun ujian sekolah kedinasan, PKN STAN, IPDN, STIS, STMKG, STIN, dan lain-lainnya. Jadi, saya sarankan bagi teman-teman yang belum belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila, usahakan menyempatkan diri untuk belajarnya. Karena apa? Nanti ketika keluar soalnya auto menyesal dan sungguh menyesal jika tidak mempelajarinya. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini silakan subscribe terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita semakin semangat untuk memposting video-video menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan mulai ke soal-soalnya. Oke, soal yang nomor satu, teman-teman boleh skip dan baca terlebih dahulu, ya, karena kita akan menyampaikan materinya di awal, ya. Oke, soal nomor satu, ini kisahnya, silakan dibaca. Soal nomor dua, iya, begini kisahnya, silahkan dibaca ya. Nanti sama-sama kita jawab. Soal nomor 3, begini kisahnya, langsung saja di skip, dijawab dulu, agar nanti ketika kita bahas, teman-teman bisa tahu jawabannya benar atau salah. Oke, nomor 4, ya begini ceritanya, langsung saja teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Dan terakhir nomor 5, begini ceritanya, langsung saja teman-teman skip dan jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk menjawab 5 soal ini ya, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu materi berkaitan dengan soal ini. Agar apa? Agar teman-teman tidak gagal paham ya, dan agar mudah kita sama-sama menjawab soal-soalnya. Oke teman-teman, Pancasila lahirnya itu ketika tanggal 1 Juni 1945. Pancasila itu adalah 5 sila sebutan bagi dasar negara yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Soekarno pada tanggal 1 Juni tersebut. Pancasila pertama kali dirumuskan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dari ketiga tokoh nasional yang merumuskan Pancasila atau yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara itu ada 3. Ya. Yang pertama yaitu ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Bung Karno. Ya, ketiga tokoh ini masing-masing nanti menyampaikan 3 dasar negara yang mereka sampaikan lewat pidato-pidatonya. Yang pertama yang menyampaikan dasar negara yaitu adalah Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan serta kesejahteraan rakyat. Jadi ada 4 peri dan 1 kesejahteraan. Oke, 4 peri dan 1 kese. Itu cara mengingatnya. Jadi yang ada peri-perinya itu semua adalah usulan dari Muhammad Yamin pada saat dia berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Namun, Mr. Muhammad Yamin ini membuat dalam bentuk tulisnya juga selain yang disampaikannya di pidato. Apa itu? Iya, ada 5 juga. 5 dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
Kemudian kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat, ini hampir mirip dengan Pancasila yang sekarang kita kenal. Ya, berbedanya paling ada beberapa kata atau huruf yang berbeda dan susunannya. Oke, teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya mengenai materi yang kita sampaikan di awal ini. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar negara. Apa saja? Yang pertama, ada persatuan. Yang kedua, ada kekeluargaan. Yang ketiga, ada keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, ada musyawarah. Yang kelima, ada keadilan rakyat. Jadi teman-teman, kalau mau mengingat, Mr. Supomo itu namanya yang paling pendek daripada nama yang lain. I.R. Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, namanya lebih pendek, Supomo. Jadi usulannya juga pendek-pendek, kan gitu. Jadi usulan si Mr. Supomo ini termasuk usulan yang simple dan kata-katanya cuma 1, 2, dan 3 atau 4 kata, kan gitu, paling banyak. Ya, yang sila ketiga ini itulah yang paling banyak katanya. Ada 4 kata di situ termasuk dan. Yang lainnya cuma 1, 1, dan 2 kata di sila kelima, kan gitu. Jadi teman-teman usahakan mengingatnya seperti itu saja. Yang paling pendek namanya dan yang paling pendek usulan-usulannya tentang dasar negara Republik Indonesia. Beliau menyampaikan tanggal 31 Mei tersebut, termasuk beliau nanti ada menyampaikan beberapa konsep-konsep kenegaraan lainnya. Oke, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, tokoh bangsa kita yang lain yaitu Insinyur Soekarno yang di kemudian hari akan menjadi presiden pertama Republik Indonesia mengusulkan 5 dasar negara pada pidatonya. Apa saja itu? Ya. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kemudian ada internasionalisme dan prikemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi teman-teman, dalam usulan Soekarno ini agak unik di sini. Di sini banyak ada kata nasionalisme dan kata internasionalisme. Dan ada kata ketuhanan yang berkebudayaan. Tentunya teman-teman bisa mengingat kata-kata yang unik di sini, ya. Ada isme-ismenya, itu adalah usulan si Soekarno. Kemudian ada dia ketuhanan yang berkebudayaan juga, itu usulan dari Soekarno. Sedangkan Supomo tadi yang di atas, yang ini satu silanya tidak ada menyangkut tentang ketuhanan, ya. Itu juga cara mengingatnya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa teman-teman ingat, ya. Sebenarnya tidak perlu dihafal, cuma teman-teman bisa paham saja. Teman-teman saya yakin pasti bisa mengingatnya. Oke, kita lanjut. Ya, selain 5 dasar negara atau Pancasila yang digaungkan Soekarno pada pidatonya, beliau juga menyampaikan tentang Trisila dan Ekasila. Konsep ini ya, jika 5 dasar negara atau Pancasila tersebut dirasa terlalu banyak dasarnya gitu, maka Soekarno menyampaikan Trisila. Ya, mohon maaf, Trisila di sini yang disampaikan yaitu sosionasionalisme, ya, kembali ya pakai isme-isme juga. Kemudian sosiodemokratis dan ketuhanan. Ya, ada 3. Makanya disebut Trisila. Dan apabila Trisila ini kira-kira juga terlalu banyak, maka Soekarno menyatakan Indonesia hanya perlu 1 sila saja. Apa itu? Ekasila. Oke, yang disebut dengan gotong royong. Jadi teman-teman yang menyampaikan mengenai Pancasila, Trisila dan Ekasila itu adalah Soekarno, ya. Jadi ada 3 usulannya tentang dasar negara di sini. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa paham ya. Namun dari ketiga usulan dasar negara ini kembali dirapatkan dan dicari jalan tengah atau jalan yang terbaik dengan kata-kata yang terbaik. Apa itu? Iya, di sini. Disempurnakanlah dan disepakatilah menjadi sebuah dasar negara
Dan yang menjadi pertama kali rumusannya adalah, ya, yang pertama itu sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan teman-teman, jika membandingkan dengan Pancasila yang sekarang itu adalah konsensus bersama, ya, ketika setelah 17 Agustus. Ketika mau pengesahan dasar negara atau sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus. Maka dirubahlah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya agar lebih nasionalis dan bineka tunggal ikanya terasa, maka diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tetap sama seperti yang sekarang, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, ini adalah putusan yang dari hasil sidang BPUPKI tanggal 29 sampai 31 itu. Jadi kesepakatan yang 5 ini sudah menjadi kesepakatan founding father kita waktu itu, atau bapak pendiri bangsa kita waktu itu. Sampai pada tanggal 18 dirubahlah sila pertama menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, teman-teman, saya kira dengan penjelasan materi yang saya sampaikan barusan ini, teman-teman juga sudah bisa menjawab dengan sendiri soal-soal yang 5 soal yang kita kasih di depan tadi. Tapi kita tetap akan bahas secara bersama-sama. Oke, kita kembali ke soalnya. Oke, soal yang pertama. Ya, kita baca juga ya. Pada awal dirumuskannya Pancasila, para tokoh bangsa menyampaikan berbagai pendapatnya. Salah satunya adalah Soekarno yang menawarkan konsep Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Ekasila yang dimaksud Soekarno adalah, iya, teman-teman masih ingat? Oke, kalau nggak ingat silakan di back videonya agar bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi di video sebelumnya. Oke, jawabannya adalah yang E, ya, gotong royong. Itu. Oke teman-teman, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima sila di atas adalah usulan dari siapa nih? Oke, kalau yang jawaban yang D, kemudian yang E juga bukan ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka adalah bukan termasuk pengusul dasar negara. Jadi ada 3 nih. Kalau teman-teman ingat tadi, yang ada isme-ismenya itu semua usulan dari siapa? Iya, usulan dari Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Dan ingat, ada di sini ketuhanan yang berkebudayaan. Itu juga termasuk ciri khas dari usulan dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno. Oke, masuk kita ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Selain Ekasila dan Pancasila, Presiden pertama Republik Indonesia ketika perumusan dasar negara juga menawarkan konsep Trisila. Antara lain, oke, yang mana nih? A, B, C, D, E, semuanya pakai sosio-nasionalisme, berarti semuanya betul, ya. Kemudian yang keduanya yang mana? Ya, sosio-demokratis. Yang mana jawabannya? Iya, yang B. Yang lain salah ya. Oke, tapi di sini ada juga sosio-demokratis. Oke, kita cek jawaban yang selanjutnya, ya. Sila selanjutnya, sila ketiga yang disampaikan oleh Soekarno adalah ketuhanan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, paham ya? Kalau nggak paham silakan di back ulang ya yang saya sampaikan di materi awal tadi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan nomor 4. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan pidato tentang rumusan dasar negara. Di antara di bawah ini yang bukan termasuk usulannya adalah, jadi kata kunci di sini ya,
seperti yang kita sampaikan tadi, Mr. Muhammad Yamin selain dia ada pidato, dia juga menuliskan yang namanya teks. Dan isi dari pidato dan teksnya itu ada perbedaan. Sedangkan di sini yang ditanya adalah tentang pidato. Ya, di antara di bawah ini yang termasuk, yang bukan ya teman-teman ya, yang bukan termasuk usulannya adalah yang mana? Kalau teman-teman rumusnya yang saya sampaikan tadi, ya 4 peri dan 1 kese. Oke, jadi yang mana nih jawabannya? Peri kebangsaan iya, peri kemanusiaan iya, peri ketuhanan iya, peri kerakyatan iya, peri keadilan tidak. Jadi yang bukan adalah E. Oke teman-teman? Ya, sudah paham ya? Oke, kadang soal seperti ini termasuk soal yang hot ya teman-teman ya. Karena jawabannya semua hampir sama dan kadang kita kalau lupa maka kita bisa terjebak teman-teman. Ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman ketika nanti mendapat soal seperti ini tidak terjebak ke dalam kesesatan yang nyata. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Begini ceritanya. Pada tanggal 31 Mei 1945, seorang tokoh bangsa Indonesia mengusulkan rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Tokoh tersebut adalah, ya, lagi-lagi tentang dasar negara. Teman-teman, yang mengusulkan dari yang 5 orang ini, yang mengusulkan hanya ada 2 di sini. Ya, Soekarni bukan ya teman-teman ya. Soekarni bukan. Sunyoto juga bukan, Soeharto juga bukan. Jadi antara 2, kalau nggak Soekarno ada si Mr. Supomo, kan gitu. Tapi teman-teman bisa ingat seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada silanya yang bukan ada tentang ketuhanan, maka itu miliknya Mr. si Supomo. Ya, kemudian dari semua nama ini ya, Supomo itu adalah namanya yang paling pendek dan tentu usulannya kalau kita korelasikan maka usulannya juga sangat pendek-pendek teman-teman ya. Oke, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham ya bisa di back ulang lah teman-teman ya. Biar ingat, biar paham, biar hafal dan biar lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika kurang paham, boleh teman-teman komentar di kolomnya. Kemudian teman-teman bisa memberikan masukan ataupun saran terhadap materi yang saya sampaikan kali ini. Jika ada kesalahan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja diingatkan, namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Baik teman-teman, next series 15, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Kita akhiri dengan jangan lupa di subscribe channel ini agar kita terus semangat untuk memposting video-video lainnya. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.